Karena itu saya mengatakan, izinkan saya mewakafkan diri saya dengan seluruh kekurangan dan kelebihan yang saya miliki untuk memperjuangkan bahwa Kecamatan Tubi Taramanu ini adalah daerah paling terisolir, daerah paling terbelakang, daerah yang selama ini sepanjang sejarah keberadaan pemerintahan Dati II, Polowali Mamasa sampai berubah menjadi Polowali Mandar, ini nyaris tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Itu juga sebetulnya yang menginspirasi saya, mendorong saya, memaksa saya untuk menyatakan diri saya harus maju menjadi anggota DPR. Karena apa? Tidak ada selama ini dari pemangku kebijakan, mulai dari bupatinya, apalagi DPR-nya waktu itu, perwakilan dari sana, yang benar-benar memiliki kepedulian, yang mau berjuang untuk memperbaiki taraf hidupnya masyarakat di sana. Anda bayangkan waktu itu kurang lebih 20.000 jumlah jiwa di sana. Akses pendidikan nyaris tidak ada, hanya bisa dihitung jari sekolah, mungkin baru ada 6 sekolah dasar. SMP mungkin belum ada waktu itu, ada tapi mungkin hitungannya baru 3 atau 2 SMP. Dengan luas wilayah yang ada di begitu hampir 3/4 dari wilayah Polowali Mandar, geografis yang ada di balik-balik gunung, saya betul-betul merasakan kesedihan dan sekaligus kemarahan. Bayangkan SD saja itu saat 6 kelas harus disekat supaya bisa menampung 6 kelas, ya, menjadi 3 rumbel, menjadi 6 rumbel. Belum lagi kita, sehingga apa yang terjadi? Karena jumlah fasilitas umum seperti sekolah yang sangat terbatas, akhirnya angka putus sekolah itu menjadi sangat tinggi. Jadi ini daerah yang benar-benar terbelakang, ya. Karena itulah saya menyatakan, saya bilang saya harus tampil, tidak bisa tidak. Karena ini sebuah tuntutan era sekarang ini. Saya ingin buktikan bahwa ada orang, ada putra asli di sana Tubi Taramanu yang memiliki kemampuan untuk memperjuangkan harkat dan martabat mereka. Itu tadi dari sisi pendidikan. Tapi kemudian dari sisi kesehatan, ada seorang pasien yang disandra di rumah sakit karena tidak mampu membayar. Coba bayangkan, di mana itu nuraninya kita? Hanya karena dia tidak memiliki kemampuan finansial, uang untuk menebus biaya rumah sakit, sampai pasien harus disandra, harus ditahan. Padahal ini pasien sudah seharusnya bisa kembali beristirahat di rumahnya. Bagi saya ini pemerintahan yang tidak punya hati nurani. Rumah sakitnya di sana itu menurut saya sudah memperjuangkan, ikut memperjuangkan itu pembangunan rumah sakit regional. Saya mantan ketua Pansus pembentukan pembangunan rumah sakit itu dengan pinjaman dana PEN 239 miliar. Karena itu saya kecewa sekali. Kenapa saya kecewa? Karena saya tidak pernah membayangkan pasien kita selama ini. Kenapa kita kemudian berjuang membangun fasilitas berkelas provinsi? Karena kita merasa bahwa inilah waktunya kita berbenah. Inilah waktunya kita menyiapkan fasilitas yang bertaraf provinsi. Sampai kapan pasien kita ini harus dibawa ke Palu? Sampai kapan pasien kita ini semua harus dirujuk ke Wahidin atau rumah sakit yang ada di Makassar? Sudah waktunya. Tapi kalau seperti itu cara pengelolaannya, pemerintah tidak mampu menjamin hak-haknya masyarakat kita, yang terutama mereka yang berada pada ekonomi miskin, maka menurut saya ini adalah pemerintahan kita ini sudah kehilangan akal sehat menurut saya. Karena itulah kami sebagai anggota DPR Provinsi Sulawesi Barat benar-benar ingin terus mendorong pemerintahan yang ada supaya bagaimana manajemen rumah sakit, pendidikan kita makin tahun makin diperbaiki, pendidikan kita ini makin terus diperbaiki, layanan kesehatan kita ini harus makin baik. Tapi yang terjadi sekarang seperti yang terjadi hari ini, bagaimana kemudian rumah sakit itu penuh dengan masalah, sampai penanganan pasien COVID pun juga dikatakan kita tidak menerima di sini karena kita tidak punya fasilitas. Bayangkan orang yang sedang berjuang bertaruh hidup mati
kemudian dinyatakan kita tidak menerima di sini, silakan ke rumah sakit yang lain. Sementara rumah sakit Kabupaten Mamuju juga sedang dalam kondisi tidak terpakai karena rusak akibat gempa. Nah, inilah yang kita ingin dorong, bagaimana supaya kita seluruh elemen pemerintahan yang ada terus meningkatkan komitmen kita. Karena Sulbar ini oleh para pendirinya, founding fathernya, itu disebut Sulbar Malabi. Bagaimana kita mau Malabi kalau pasien saja tidak terlayani dengan baik? Bukankah kita mau bersulbar ini karena kita ingin memberikan layanan yang makin dekat, makin baik, makin firm kepada masyarakat? Tapi kalau seperti ini, saya khawatir. Saya selalu bilang, hati-hati pemerintahan yang ada sekarang ini. Kami tidak mau sebagai orang yang ada di bagian terdepan dalam perjuangan Sulbar dulu, kemudian generasi kita mengatakan, apa ji ini? Sudah berprovinsi Miki ini, tapi tidak lebih baik dibandingkan saat kita masih bersama dengan Sulawesi Selatan. Kita tidak sekedar bicara kapasitas fiskalnya, kemampuan ketersediaan anggaran. Apa artinya anggaran yang cukup? Tapi kalau tidak ditunjang dengan ketersediaan sumber daya yang ada, itu juga nonsen. Karena itu kami selalu mendorong agar terjadi kolaborasi antara political will dari sisi alokasi anggaran dengan penempatan pejabat, penempatan aparatur yang memang kompeten di bidang itu. Yang ada sekarang ini, mereka banyak menuntut anggaran, minta tambahan anggaran terus menerus. Kita juga dorong itu, tetapi ini tidak ekuivalen dengan anggaran yang kita berikan dengan kinerjanya. Sebelum saya ke Makassar ini, hampir 3 kali saya rapat khusus untuk membicarakan soal penanganan layanan yang ada di rumah sakit regional Provinsi Sulawesi Barat. Karena hampir tiap hari kami juga mendapat demonstrasi dari para aktivis, berbagai aktivis, baik dari HMI, PMII, Aliansi Organda, kemudian juga dari GMNI. Semua menuntut, semua prihatin melihat ini layanan kesehatan yang ada. Nah, karena itu saya sebagai anggota DPR, sebagai wakil ketua DPR yang lahir dari anak kampung, anak yang sangat jauh dari kemajuan, kita harus komitmen, kita harus wujudkan ini. Visi perjuangan pembentukan Sulawesi Barat dengan cara apa? Jangan biarkan saudara-saudara kita, masyarakat kita ini masih jauh dari hidup layak. Muncul kemudian pertanyaan, kita ini apakah sudah merdeka atau belum? Apakah Kakak Rahim ini tidak tersinggung ketika mendengar seperti itu? Saya ini tiap waktu berjalan bertemu, menelusuri gunung, melewati sungai yang harus menggunakan rakit dari bambu. Saya bertemu dengan mereka di bali-bali gunung sana. Ada harapan yang betul-betul membuncah mereka dengan adanya ini pemerintahan provinsi. Karena itu saya mengatakan, izinkan saya mewakafkan diri saya dengan seluruh kekurangan dan kelebihan yang saya miliki untuk memperjuangkan apa yang memang menjadi harapan dari mereka. Tidak ada gunanya. Pemerintahan ini kan ada untuk mereka. Saya pun orang yang terlibat dalam perjuangan pun mengatakan, untuk apa kita perjuangkan ini Sulbar kalau akhirnya juga tidak memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk mereka. Karena itulah saya katakan kepada mereka, izinkan kami sebagai anggota DPR. Saya tahu betul dengan keterbatasan anggaran yang ada, tetapi kalau anggaran ini dikelola dengan baik, dikelola dengan visi yang jelas, dengan program yang benar-benar fokus untuk perbaikan taraf hidup masyarakat dari sisi ekonominya, kemudian ketersediaan fasilitas umum, jalannya, layanan kesehatannya. Sekedar tahu saja bahwa Sulbar ini masih berada pada ranking kedua terbawah dari 34 provinsi yang namanya stunting. Posisi kita 2 terbawah dari seluruh 34 provinsi ini. Ini sudah berlangsung sekian tahun dan sekian kali kita rapatkan itu. Sekian kali kita tekankan supaya seluruh OPD terkait ini melakukan kerja-kerja integrasi, kerja-kerja terkoneksi. Tidak boleh hanya satu OPD yang mengerjakan. Tapi apa yang mereka bilang, kami sudah siapkan programnya Pak. Tapi sampai per tahun 2021, ternyata kita Provinsi Sulbar masih tertinggi di bawah NTT.
Kakak Rahim ini Ya. naik motor melewati jalan yang berlumpur, jalan yang berliku, puluhan kilo bahkan ratusan kilo Ya. untuk menemui seorang Kristina, Ya. seorang gadis cantik yang ternyata ketika sampai di rumah Kristina, Kakak Rahim ini menangis. Kenapa? Kristina ini adalah anak yang lahir juga dari desa yang sangat marginal, sangat terpelosok, dari keluarga yang mungkin jauh lebih tidak berada dibandingkan saya. Setelah dinyatakan dia lolos menjadi calon peserta paskibraka nasional dari kabupaten ke provinsi, dan dari provinsi sudah dinyatakan lolos menjadi salah satu peserta paskibraka nasional karena dinyatakan COVID, lalu dinyatakan batal.